Bapak Ibu, mohon maaf sebelum saya mulai, biar tidak ada dosa di antara kita. Ibu-ibu, ini saya ceramahnya enaknya duduk apa berdiri? Nggak ada suaranya ya. Ibu-ibu, saya duduk apa berdiri ceramahnya? Berdiri. Bapak-bapak, mohon maaf, kata ibu-ibu saya berdiri, Pak. Tapi mohon maaf Ibu, saya diajarin sama guru, katanya Pak, ceramah itu ada filosofinya. Kalau ceramahnya duduk maksimal 1 jam, tapi kalau ceramahnya berdiri maksimal 7 menit. Jadi insya Allah Bapak Ibu, waktu ceramah saya tinggal 6 menit 40 detik lagi. Setuju ibu-ibu? Setuju? Suruh duduk lagi Pak. Penonton, beli lilin, beli sekuteng, kenalin orang ganteng. Minum sekuteng, minumnya di buaran. Maaf, saya mah ganteng emang turunan. Gantengnya turunan, jadi pas tanjakan jelek lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli ketan, beli opak, kedengeran tapi nggak kompak. Beli opak, belinya di Ciracas, biarin nggak kompak, yang penting mah ikhlas. Yang jawab salamnya ikhlas, saya doakan rezekinya bertambah-tambah. Syukur-syukur bisa pergi ke Mekah, bisa beli tanah, beli sawah, bangun rumah megah, punya mobil mewah, anak soleh-soleha, pulang dari sini dapat hadiah dari Pasekdes 20 juta rupiah, dipotong pajak. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa hadana ila siratil mustaqim siratil ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni fil akhirah mahasinukum akhlaqan. Hadratul mukarramin, masyayikh, hasatid, para guru, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Darussalam Bapak Ustadz Suhaimi. Punten mohon izin Pak Ketua DKM yang sebelah mana Ibu? Oh iya Pak DKM. Ibu Bapak udah kenal belum dengan Ketua DKM-nya? Udah kenal, jawab jujur. Ibu-ibu Pak, ibu-ibu aja ya Pak ya. Ibu-ibu jawab jujur, gantengan Ketua DKM apa gantengan penceramahnya? Nggak boleh diskriminasi, cedoh, cepatin, bilang dua-duanya ganteng. Bisa Bu?
Gantengan ketua DKM apa gantengan penceramahnya? Dua-duanya kan, beda tipe doang. Pak DKM, kalau Pak DKM gantengnya tipe mobil jadul Pak. Zaman saya SD ada mobil namanya Katana. Katana itu singkatan kalem tampan mempesona. Kita doakan beliau sehat, berkah panjang umur, amin ya robbal. Ketua Majelis Taklim Masjid Darussalam Ibu Citra. Mana ada Ibu Citra? Masya Allah. Kalau tadi ketua DKM gantengnya Katana, kalau Ibu Citra mah tipe kota yang ada di Jawa Barat, Ciamis, cantik, imut dan manis. Yang saya hormati Bapak Alif Sofyan, ketua RW 18. Alhamdulillah tadi saya sudah kenalan juga. Kalau Pak RW gantengnya bukan tipe mobil, kalau Pak RW mah gantengnya tipe makanan, cumi rebus, suami yang rekeningnya bagus. Pak RW mana Pak RW? Bu bilang cakep, udah saya siapin pantun buat Pak RW. Ibu boleh bilang cakep, Bapak kalau mau ikutan silakan. Pak RW, makan mie emang enaknya mie rebus, makannya di warkop jangan dibungkus. Pak RW ini mah biar silaturahmi tidak terputus, bisa kali 100. Kata Pak RW, Ustadz saya balas pantunnya, makan mie emang enaknya mie rebus, minumnya es kelapa udah paling seger. Buat Ustadz mah jangankan cuman 100, 10 juta malam ini saya transfer. Amin ya robbal. Pak RW maafin, saya mah orangnya suka bercanda Pak RW, jadi tolong jangan dianggap bercanda. Ya Bu, begitu dah. Yang saya hormati ketua RT 1 sampai RT 6 yang ada di RW 18 perumahan Park Place. Itu bacanya Bu ya, Park Place. Yang kita hormati ketua MWCNU Kecamatan Setu, guru kita semuanya Kiai Haji Subhan Tanjung. Masya Allah tadi beliau mengantar saya. Kiai terima kasih banyak, salam takzim. Kiai mohon izin ya, ini saya di atas nggak apa-apa Kiai ya. Kalau antum sama-sama cumi gantengnya, tapi bukan cumi rebus, cumi bakar, suami yang badannya kekar. Kita doakan beliau sehat, berkah panjang umur, amin ya robbal. Kepala Desa Burangkeng Bapak Nemin bin Haji Sain, Sekdes Burangkeng Bapak Ali Gunawan. Yang mana tadi Pak Sekdes ya? Pak Sekdes mohon maaf kalau buat Pak Sekdes singkatannya udah habis jadi nggak kebagian Pak Sekdes ya. Tapi kita doakan beliau sehat, berkah panjang umur. Guru-guru kita Ustadz Ali Ramadan, Ustadz Mesan, kemudian Ustadz Ainul Yakin. Guru-guru mohon izin, mohon maaf saya ada di atas sini soalnya kalau saya di bawah kasihan ibu-ibu nggak bisa ngelihat kegantengan saya. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Yang saya hormati juga saya banggakan seluruh panitia penyelenggara peringatan Maulid Agung Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di klaster Navara. Yang saya hormati bapak-bapak luar biasa. Hari ini seimbang antara bapak-bapak dan ibu-ibu. Tapi tetap Pak, yang paling spesial di hati saya mah ibu. Bapak-bapak jangan merasa didiskriminasi Pak. Soalnya bapak-bapak walaupun banyak kadang kalau ditanya sama Ustadz itu sautannya cuman doang. Yang di sono Pak, maksudnya Pak, tetangga saya suaminya Cedoh cepatin sama Coiis. Pak ada Pak. Bapak sehat. Beda dengan ibu-ibu. Ibu-ibu mah di mana-mana rame dan paling semangat. Coba aja buktiin sekarang. Bu ada Bu? Ibu sehat? Makanya survei membuktikan di mana-mana ibu-ibu paling ram. Di pengajian yang paling ramai ibu. Di mall yang ramai juga ibu. Di tempat jogging yang paling ramai ibu. Bahkan kata Nabi mayoritas penghuni neraka juga ibu. Tapi bukan ibu-ibu yang di sini, itu mah ibu-ibu yang di sono. Insya Allah kalau ibu-ibu yang di sini solehah semuanya, pinter ngaji semuanya. Ustadz bisa nebak ibu-ibunya pinter ngaji? Bisa Bu. Ibu-ibu di sini kenapa saya tebak pinter ngaji? Kelihatan dari alisnya 6 harokat semuanya. Karena alis di ibu-ibu ada 2 Pak.
ada alis mad tobi'i, ada alis mad wajib mutasil. Alis mad tobi'i panjangnya 2 harokat doang seuprit ini. Ada alis mad wajib mutasi panjangnya 6 harokat sampai ke belakang ditepang ke sini. Makanya bapak-bapak mohon izin saling mengingatkan, kita mah sebagai suami Pak jangan pernah bermimpi bisa ngatur perempuan Pak. Perempuan mah Pak jangankan kita suami, Allah aja yang ngasih alis, mereka hapus, mereka gambar alis baru. Makanya ibu-ibu diciptakan oleh Allah bukan untuk dimengerti tapi untuk dicintai. Hidup ibu-ibu, hidup ibu-ibu. Sampai yang viral di TikTok Pak, yang rame sekarang tahun kemarin apalagi itu yang viral di TikTok juga ibu. Sampai anak-anak kita pada apal lagu semuanya, lagu si ibu tuh sampai apal saking viralnya itu ibu TikTok. Ibu apal lagunya yang mana? Waktu ku kecil ku tak tahu yang mungil-mungil, aku sentil-sentil ku kira pentil nggak taunya. Tuh akal bener kan apal. Bu, ini kita lagi maulid, lagunya harus lagu yang religi. Ibu bantuin ujung-ujungnya doang, bisa Bu? Waktu kau sehat hidupmu sibuk, ujungnya bantuin pooda, ujungnya bantuin. Bapak-bapak mau ikutan Pak? Bener kan? Ayo Bu, ujungnya doang. Waktu kau sehat hidupmu sibuk maksiat, itu bagian maksiat. Cepatlah tobat sebelum ajal mendekat. Bagian ibu maksiat sama ajal mendekat. Siap ya Bu ya? Ibu ada yang video saya ada? Ibu mohon maaf yang video saya jangan dari tengah, videonya dari kanan, angle gantengnya sebelah kanan soalnya. Ayo Bu bantuin, ujungnya aja, ujungnya biar rame. Bapak-bapak izin Pak ya. Ya Bu. Waktu kau sehat hidupmu sibuk, cepatlah tobat sebelum ajal. Waktu kau makmur janganlah engkau takabur, banyakin syukur kalau nggak mau hidupmu hancur. Tobat tobat, dor dor dor. Bu, dor 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 mah lagu yang sebelumnya, lagu yang si ibu-ibu itu. Kita makan tadi tobat, orang tobat masa didor. Ibu bilang yuk 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 4 kali. Tobat tobat. Ulang dari awal, orang nggak rame bibi. Ulang dari awal, awas salah lagi. Mana yang video tadi, mana yang video? Sebelah kanan itu. Nah gitu. Ayo siap, jangan sampai salah. Ujungnya tadi apa? Tobat tobat. Yuk 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 4 kali. Pak mau ikutan Pak? Ayo boleh Pak, silakan Pak. Keluarin suara Pak. Nggak usah jaga ini, jangan ditahan Pak, tenang. Bapak relax dulu, masalah-masalah di rumah tangga hilangin dulu Pak semuanya. Makanya jangan diomelin punya laki Bu. Siap, ayo. Kamera roll and action. Waktu kau sehat hidupmu sibuk, cepatlah tobat sebelum ajal. Waktu kau makmur janganlah engkau banyakin syukur kalau nggak mau hidupmu hancur. Tobat 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 tobat. Penonton di rumah dan penonton yang ada di studio, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Sopi COD, Sopi COD. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon maaf sebelum saya lanjutin, saya mau nanya ke ibu-ibu. Bapak-bapak mohon maaf lagi ya Pak, ke Bapak Ibu deh. Saya mau nanya ke Bapak Ibu, malam hari ini kita ngumpul di sini, kira-kira ini kita lagi pada ngapain Bapak Ibu? Nggak ada jawaban. Ibu lagi pada ngapain malam hari ini Bu? Lagi maulid. Maulidnya siapa? Nabi Muhammad. Ibu cinta nggak sama Rasulullah? Cinta sama Nabi Muhammad, pengen masuk surga duduk bareng sama Rasulullah. Bapak-bapak cinta sama Rasulullah Pak? Alhamdulillah, kirain mau doang. Cinta. Bapak Ibu, kalau saya tanya mau nggak Bapak Ibu masuk surga duduk bareng sama Rasulullah? Bu, ibu-ibu aja angkat tangan yang pengen masuk surga Bu. Kagak kompak bareng.
angkat tangannya bareng biar enak. Kalau klaster nafara tuh kompak, gotong royong, guyu bareng-bareng. Angkat tangan yang pengen masuk surga. Astagfirullahaladzim, bareng serak gitu loh. Ayo angkat tangan yang pengen masuk sumur. Astagfirullah. Ibu-ibu sehat apa enggak? Diajak masuk surga. Mana Pak RW? Pak RW mohon maaf, ini warganya Pak RW. Ini warganya agak rada-rada Pak RW. Diajak masuk surga nggak ada yang semangat, nggak kompak, giliran masuk sumur. Ibu sehat. Pertanyaan saya selanjutnya Bapak Ibu, udah punya belum tiket buat masuk surganya? Nah itu dia masalahnya. Kadang kita kepedean, udah punya tiket buat masuk surganya? Belum. Emang Bapak Ibu yakin umurnya bisa sampai besok? Walikulli ummatin ajal. Setiap umat, setiap kita, setiap manusia Bapak Ibu itu ada tanggal kadaluarsanya. Mohon maaf, ini yang saya pegang namanya larutan penyegar cap badak. Ingat yang ada badaknya. Ada tanggal kadaluarsanya, ada tanggal expirednya, ada. Bukan hanya larutan cap badak Bapak Ibu, manusia pun kita itu ada tanggal kadaluarsa, ada batas waktunya. Cuman nggak kelihatan. Kalau ini larutan ada di bawahnya, ada tanggal kadaluarsa. Ini masalahnya kita manusia nggak ada tanggal kadaluarsa, nggak kelihatan. Kan bisa jadi Bapak Ibu yang duluan, saya yang belakangan, atau saya balik, saya yang belakangan, Bapak Ibu duluan. Orang kaya mat, orang miskin, raja-raja, ustadz encep. Yang hadisnya masih. Bukan masalah matinya Pak, mohon maaf, nadanya rada kurang enak pas bagian raya. Kenapa agak dikencengin? Ibu dendam sama saya. Coba ulangi lagi, yang bilang ganteng saya kasih hadiah. Mohon maaf Ibu, saya di endorse sarung mangga dan saya bawa hadiah parfum. Yang bilang ganteng saya kasih hadiah, tapi bilang gantengnya tulus, karena saya tahu mana ibu-ibu yang tulus, mana ibu-ibu yang penjilat ya Bu ya. Ayo siap. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, ustadz encep. Masya Allah, kata si ibu itu semangat banget loh, ibu yang emping ini. Ibu siapa ini? Nah ibu boleh berdiri Bu. Masya Allah. Kang, mic-nya ada satu lagi Kang yang wireless. Ada. Bu berdiri Bu. Ibu mau hadiah dari saya nggak? Ini ada dua, ibu boleh pilih. Mau sarung mangga apa parfum? Ustadz encep, wangi kece, nggak bikin kere. Ayo Bu. Ibu berdiri, ibu mau apa enggak? Kalau enggak saya kasih ke yang lain. Silakan Ibu. Masya Allah. Ladies and gentlemen, please welcome Ayu siapa? Oh ada Ayu Ting Ting. Masya Allah. Ibu boleh dipakai mic-nya Ibu? Cek. Oh belum nyala kan? Wafat, mic-nya wafat. Ada Bu, coba dicek. Cek asam urat, kolesterol, cek Bu. Maju lagi Bu, maju lagi biar masuk TV agak majuan ya Bu. Iya terus Bu, boleh. Masih mati Pak? Cek. Kalau nggak pakai mic Ibu suara bisa kenceng? Bisa. Kan ibu-ibu mau udah terlatih di rumah ya. Yang kenceng mah Ibu bisa Bu. Ibu namanya siapa Ibu? Oh ini mah tipe istri yang santun, penyayang sama suami. Mana Ibu? Kenapa Bu? Ibu mana suaminya ikut Ibu? Yang mana suaminya? Yang mana? Coba bisa, mic-nya bisa, ada. Cek. Kalau mic yang ini bisa. Itu dia. Boleh kasih tepuk tangan dulu untuk ibunya, Bapak Ibu, biar semangat. Luar biasa Bu. Siap-siap. Udah ada suaranya. Ya. Ibu namanya siapa?
Nama saya Sri Mulyani. Iya. Ulangi, mau pakai ibu apa langsung nama aja? Langsung nama aja. Oke, kita ulangi. Ibu namanya siapa? Nama saya Sri Mulyani. Ibu Sri Mulyani, rumahnya di mana? Rumah saya di samping masjid. Ustadz Encep, ganteng apa jelek? Gantengan suami saya, Ustaz. Oh, Masya Allah. Berarti ibu tidak berhak mendapatkan parfum gratis. Bu, masuk ke lagunya. Orang kaya, Mati, orang miskin, mati, raja-raja, mati. Ustadz Encep. Ganteng. Apakah Ibu Sri Mulyani akan mendapatkan parfum gratis? Survei membuktikan. Ibu malah pada diem, nggak pernah nonton TV apa? Nggak gaul. Ibu bilang kalau survei membuktikan, ibu bilang rame-rame ada gitu. Survei membuktikan. Ada. Allah, pada nurut. Pak, tepuk tangan untuk Ibu Sri Mulyani. Ibu Sri masih punya suami kan? Pengen disayang sama suaminya? Cocok banget. Ini parfum saya, parfum disayang suami. Tapi ibu harus hafalin makanya. Gimana Ustadz mantranya? Pupur aing pupur penyembur rupa tidiwat dari cincir pitulang bajing kecepet kubul pare ada itu. Ibu hafal mantranya. Tepuk tangan untuk Ibu Sri Mulyani. Ibu, tapi bilangin dulu sama teman-temannya. Ibu bilang ke teman-temannya, Bu, gitu ayo Bu. Bu, Ustadz Encep mah Ustadz Encep mah orangnya baik. baik. Ini ngasih parfum ke saya satu. Kasih parfum ke saya satu. Tapi karena ibu-ibu banyak, karena ibu-ibu banyak, udah Ustadz Encep siapin banyak di belakang. beli ya Bu sama Pak Ustadz. Enggak, ibu tinggal ambil aja parfumnya di belakang, ambil aja Bu. Nah, itu di belakang sana tuh Bu tuh ya. Oh, ini jatahnya yang tadi bayar Bu yang ini. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Ibu Sri terima kasih banyak. Silakan bisa kembali ke tempat duduk yang sudah kami sediakan. Bu. Bu. Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana Ustaz? Kita ini kadang nggak pede Ustaz. Kita pengen masuk surga, apalagi di surganya duduk bareng sama Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi keluar dari masjid, ada seorang anak muda dari balik pintu masjid menghampiri Nabi, bertanya ke Nabi. Bapak Ibu, apa yang ditanyakan oleh pemuda ini? Pemuda ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah, kata pemuda ini. Ya Rasul, kiamat kapan terjadi? Ya Rasul, kiamat kapan datang? Kata pemuda ini. Rasul tidak menjawab Bapak Ibu. Rasul balik bertanya kepada pemuda ini. Apa yang ditanyakan oleh Rasul? Ma'a'dadta laha. Hei anak muda, kata Nabi, engkau bertanya tentang kapan terjadi hari kiamat. Emang apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Pemuda ini tertunduk malu Bapak Ibu. Tapi pemuda ini punya jawaban yang keren. Apa jawaban pemuda ini? Pemuda ini mengatakan, ya Rasul, ma'a'dadtu laha kabira salatin wala siyamin wala sadaqatin walakinni uhibbullaha wa rasulah. Pemuda ini mengatakan, ya Rasul, untuk menghadapi hari kiamat, sholat sunnah saya nggak banyak, puasa sunnah saya nggak banyak, sedekah saya nggak banyak ya Rasul, tapi saya punya satu modal untuk menghadapi hari kiamat. Apa modalnya? Pemuda ini mengatakan, modalku ya Rasul untuk menghadapi hari kiamat, aku mencintai Allah dan Rasulnya. Apa modalnya Bu? Aku mencintai Allah dan Rasul. Pun mengatakan kepada pemuda ini, wahai anak muda, fa anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan dengan orang-orang yang engkau cintai. Saya yakin Bapak Ibu, klaster Navara, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, anak-anak hadir di sini bukan karena ketua DKM,
Bapak Ibu hadir di sini bukan karena ada Ustadz Ucep. Bapak Ibu hadir di sini karena cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Bapak Ibu ngumpul ngadain Maulid Nabi karena apa? Cinta sama Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan kita semuanya kelak dikumpulkan dengan kekasih kita tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Makanya saya tanya sekali lagi kepada Bapak Ibu, kalau benar cinta sama Nabi, Ibu benar cinta sama Nabi, kangen apa enggak sama Nabi? Kangen apa enggak sama Nabi? Kalau kita beneran cinta sama Nabi, Bapak Ibu, pasti akan muncul kangen ketika kita LDRan sama Nabi. Kita cinta sama Nabi, nggak ketemu sama Nabi. Kalau beneran cintanya, pasti ada rasa kangen di dalam diri kita sama Nabi. Sama kayak kita dulu waktu pengantin baru, Bu, lagi cinta-cintanya sama suami kita, Ibu. Baru 2 hari Ibu nikah harus LDR sama suaminya. Tahu LDR? Long distance relationship, hubungan jarak jauh. Baru 2 hari kita nikah sama istri kita. Baru 2 hari nikah, lagi cinta-cintanya LDRan 2 bulan. Ada rasa kangen sama pasangan kita. Kenapa? Karena kita cinta. Sampai kita nge-WA sama pasangan kita. Kalau rindu mengenal waktu, kenapa datang sewaktu-waktu? Kalau rindu mengenal jarak, kenapa tidak juga beranjak? Tidak, rindu tidak mengenal jarak dan waktu. Rindu hanya mengenal kamu. Baik, Edo. Dibalas sama suaminya. Kalau mendung hitam sudah di atas kepala, jangan larang hujan untuk turun ke bumi. Kalau angin sudah bertiup dengan kencangnya, jangan larang daun-daun kering berguguran. Kalau senyummu sudah merekah di dalam hatiku, jangan larang aku untuk tetap cinta dan rindu padamu. Baik, Mang Udin. Kenapa ada kata-kata itu? Karena saking kangen sama siapa? Sama pasangan kita. Lihat para ulama, mereka menciptakan, menulis syair-syair indah untuk Rasulullah. Gara-gara apa? Mereka kangen sama Rasulullah. Imam Busiri, Pak, dalam qasidah Burdah, beliau menuliskan untayan-untayan kata-kata indah kepada Nabi. Kenapa? Karena kangen sama Nabi. Ibu Imam Busiri, beliau sedang lumpuh, menulis untayan kata-kata yang indah untuk Nabi, bermimpi ketemu Nabi, diusap badan Imam Busiri, bangun dari tidur sembuh. Saking apa? Saking cintanya sama Nabi, nggak ketemu sama Nabi, kangen, akhirnya menulis kata-kata yang sangat. Makanya saya tanya ke Bapak Ibu, bener nggak cinta sama Nabi? Ibu-ibu pasti jawab, bener Ustadz cinta. Kita buktikan Bapak Ibu. Di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, kalau kita beneran cinta sama Nabi, yang pertama tandanya nih kita ukur nih, cinta kita sama Nabi beneran apa enggak? Mana bukti yang pertama? Kalau kita cinta sama Nabi, tandanya al-iqtida'u bihi wasti'malu sunnati wa imtithalu awamiri wajtinabu nawahi. Kalau Bapak Ibu cinta sama Nabi, yang pertama contoh Nabi, teladani akhlak Nabi. Ibu-ibu tolong jawab, Nabi itu ngajarin kita iri dengki apa melarang iri dengki? Jadi kalau ada orang aku cinta sama Nabi tapi dia iri dengki sama tetangga, yang dia contoh Nabi apa iblis, Ibu? Nah, ada orang yang iri dengki sama tetangga, ada yang iri sama saudara, ada tidak ada. Yang ada yang di mana, Bu? Yang di Son, yang pindah ke Sin. Mohon maaf Ibu, Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita aqallun nasi fid dunya rahatan al-hasud. Manusia yang paling capek di dunia, manusia yang punya sifat iri dan tetangga beli mobil rumah baru, dia yang rame sama suaminya. Pak, sini. Ibu-ibu biasa begitu. Pak, sini. Ngapa sih Mas? Sini. Papa tahu Pak RT. Ada Pak RT sih, ada. Bukan RT sini, RT lono, RT-nya Cedoh, cepati Mama Cais. Pak, sini. Kenapa sih, Ma? Papa tahu kan Pak RT? Ya tahu lah, Ma. Kata Mama Maya. Kan Pak RT itu kerjanya jadi RT doang. Masa kemarin dia tiba-tiba beli mobil baru? Jangan-jangan Pak, jangan-jangan Pak, uang kita yang selama ini hilang mulu dari lemari, jangan-jangan dituyul. Orang iri mah hidupnya cap. Makanya lagunya cakep banget itu, Cikini
Orang iri hidupnya gak bahagia, Cikampek ke Purbalingga. Hidup capek kalau ngepoin tetangga. Cianjur ke kampung sawah, banyakin syukur daripada ngegibah. Palembang sampai Magelang, hidup tenang gak ngurusin hidup. Penonton di rumah dan penonton yang ada di studio, kalau Encep ingin tetap ada di Dangdut Akademi Asia 7, jangan lupa ketik Encep, kirim ke 7288 tentang hilapnya. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Pak, mohon maaf kalau kita beneran cinta sama Nabi, yang kita contoh itu Nabi, Pak. Akhlak Nabi, kalau Bapak pernah baca Maulid Barzanji, Pak, di situ dijelaskan bahwa akhlak Nabi wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Nabi itu, Pak, akhlaknya pemalu dan rendah hati luar biasa. Jadi kalau ada bapak-bapak ngaku cinta sama Nabi tapi dia sombong dengan jabatan, dia sombong dengan kekayaan, dia sombong dengan ilmu, maka yang Bapak contoh bukan Nabi, tapi yang Bapak contoh iblis. Sampai Nabi mengatakan, Pak, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebiji sawi kesom. Ustaz, sombong itu apa? Saya punya tetangga mobilnya bagus, rumahnya 3 tingkat. Ustaz, itu sombong apa enggak? Istrinya emasnya banyak. Kata Nabi apa? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu menyukai keindahan. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Lalu sombong itu apa? Kata kuncinya 2, Pak. Batarul haq wa ghamtun nas, meremehkan manusia kemudian menolak kebenaran. Menolak kebenaran, meremehkan manusia. Jadi kalau ada orang tidak bisa menerima nasihat karena yang memberikan nasihat lebih muda daripada dia, maka dia sombong, Pak. Kenapa? Tidak bisa menerima kebenaran ketika kebenaran itu datang dari orang yang lebih junior daripada dia. Enak banget nih. Jangan mentang-mentang punya, memandang orang tidak dengan sebelah mata. Jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Itu kesombongan. Satu doang. Itu keangkuhan. Bukan pakaianmu tapi pakaian Tuhan yang berhak disembah oleh segenap alam. Nggak ada yang tepuk tangannya buat saya, nggak ada. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ini yang keren dari klaster Navara. Yang hadir maulid ini bukan hanya bapak-bapak, ibu-ibu, tapi apa? Ada para remaja dan anak-anak, mengajarkan kepada anak-anak kita cinta sama Nabi, mencontoh Nabi, kewajiban kita, Bapak Ibu. Makanya maulid Nabi itu momentum, ajak anak-anak bukan hanya ke pengajiannya, Pak, ajak ke masjid juga, Pak. Di Cibubur, Pak, itu kalau pengajian sholat subuh isinya cuma S1, S2 sama S3, Pak. S1 sepuh, S2 sudah sepuh, S3 sudah sangat. Anak mudanya pada kemana? Maklum anak zaman sekarang tiap hari yang dipegang bangun tidur, lagi makan, lagi ngobrol sama orang tua. Ketika bangun dari tidur yang pertama dibuka mata dulu, baru HP. Kira-kira anak kita begitu ngikutin siapa, Bu? Ya emaknya. Kadang, Pak, mohon maaf, anak zaman sekarang, Pak, ya Allah, beda sama anak zaman dulu. Zaman kita dulu, Pak, itu kalau maghrib yang dipegang sama kita mic, Pak. 10 menit sebelum maghrib yang dipegang sama anak zaman dulu adalah mic, adanya di masjid. Ngapain? Ngapalin sifat 20, Pak. Anak zaman sekarang maghrib yang dipegang apa? HP, ngumpul sama teman-temannya mabar ML sama PUBG, Pak. Lah kita mah dulu, Pak, enak di masjid. Wujud kidam mukhalafatul qiyamuhu wahdaniyat. Ini produk zaman
Tapi jangan nyalahin anak kalau anak kita dikit-dikit nyanyi amahap. Kenapa? Lah kita orang tuanya Bapak Ibu. Lah ibu-ibu zaman sekarang yang gen milenial itu kalau lagi hamil Pak, yang didengarkan bukan ayat Al-Quran, yang didengarkan YouTube. Isinya apa? Baby shark dudut dudut dudut, baby shark dudut dudut dudut, baby shark. Anaknya lahir lagunya ganti apa teh apa teh apa teh apa teh oho oho. Makanya nggak salah kalau gede dikit dia nyanyi, kalau memang cocok bisa datang. Makanya mendidik anak zaman sekarang lebih susah daripada anak zaman dulu Pak. Hormat sama guru, nggak songong sama guru, sama orang tua nurut Pak. Anak-anak zaman dulu saya Pak, dulu Pak saya itu kalau dipanggil sama umi saya, Jang kamu habis dari mana, baju kamu sampai kotor begitu. Anak zaman dulu mah enak sautannya, umi maafin Ujang ya, Ujang tuh habis main bola tadi jatuh bajunya kotor, tapi umi jangan takut, nanti yang nyuci baju Ujang aja, nggak bakal ngerepotin umi. Oh itu bahasa kuyup dari mana, umi maafin. Tadi teh hujan nggak bawa jas hujan, Ujang kehujanan. Oh kehujanan, ini jam 10 malam Ujang baru pulang dari mana? Habis mampir dulu ke rumah warungnya Ceedoh nyeblak ceker, umi maafin dia nggak izin dulu. Ih enak anak zaman dulu Bapak Ibu. Coba anak zaman sekarang ditanya sama orang tua jawabannya nggak ngenakin Pak. Tong lu abis dari mana, baju lu sampai kotor begitu, apa jawabannya? Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Lu ditanya sama orang tua yang bener sampai basah kuyup, dari mana? Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Jam 10 malam ya lu baru pulang dari mana? Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Lu nggak usah jadi anak gua, aku tanpamu bubuk rengginang. Coba itu ibu enak punya anak begitu. Kita doakan anak-anak kita yang hadir jadi anak-anak yang soleh dan jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Ibu mohon maaf, saya kalau di TV sebelah itu kalau ceramah dikasih waktu lewat 1 detik 2 detik diomelin sama kru Bapak Ibu. Ini mohon maaf. Kalau di Bekasi, ini Bekasi ya Bu ya? Bekasi desa apa Bu? Burangkeng. Ini kalau di Burangkeng Bapak Ibu jujur, biar tidak ada dusta di antara kita, kalau di Burangkeng kalau ada ustadz ceramah biasanya dikasih waktu berapa menit Bu? Jangan jadi provokator Ibu, 2 jam dari mana ceramah 2 jam? Ustadz emang ceramah 2 jam Ustadz? Nggak ada. Saya tanya bener-bener, emang Ibu nggak capek dengerin ceramah sampai 2 jam? Nggak capek. Yang capek siapa? Ustadznya. Kasihan nggak sama ustadznya? Enggak Bu, mohon maaf, ini mohon maaf, saya jujur fair, mohon maaf, saya mah bukan masalah waktu, saya mah gengsi ya. Ceramah 2 jam 3 jam gaskeun, yang penting dapat amal soleh. Yang begini ke amplop. Ih mohon maaf, kita diajarin sama guru, tanya sama guru-guru kita. Kata guru kita kalau ada ustadz kiai ajungan dipanggil ceramah minta bayaran, dosa Bu. Lebih dosa yang manggil gak ngerti. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu kalau kita beneran cinta sama Nabi, tanda yang pertama mencontoh Nabi, meneladani, menjalankan sunnah Nabi, menjalankan apa yang disampaikan oleh Nabi. Pak, pulang dari sini kita lihat istri kita Pak, istri kita beneran gak cinta sama Nabi, datang maulid ilmunya dipraktekin apa enggak? Kenapa Ustadz? Bu, Bapak kata Nabi, perempuan terbaik ahli surga kata Nabi al-wadud, lemah lembut penyayang sama suami. Pak tolong jawab jujur, insya Allah Bapak ada hijab di sini, Bapak jawab jujur, nggak bakal kedengeran, nggak bakal kelihatan sama bininya Pak. Jujur aja Pak, jujur Pak. Bapak di rumah lebih sering diomelin apa disayang-sayang Pak? Alhamdulillah cocok kita Pak. Bu, Ibu di rumah lebih sering nyayang-nyayang suami apa ngomelin? Sayang-sayang. Ibu-ibu pinter bohong. Bu, kalau Ibu cinta sama Nabi,
laksanakan apa yang disampaikan oleh Nabi. Suami punya duit, nggak punya duit, ibu datang sambut dengan senyuman yang sangat indah. Suami pulang kerja kelihatan lemes, nggak bawa duit, malah bawa cicilan, tetap ibu sambut. Ayang, welcome home. Ayang udah pasti capek, ayang pijitin. Kadang ibu-ibu pak, ketika suaminya punya duit, sayang banget sama kita pak. Giliran suaminya pensiun, bangkrut, minta cerai. Itu mah ibu-ibu yang disol. Di sini mah enggak ada yang ngaku di sini mah. Kadang ibu-ibu begitu, sampai ada tagline pak ibu-ibu mah, bikin status. Papa kerja, mamah belanja. Papa nganggur, mamah kabur. Karena cinta tidak mengenal warna kulit, tapi cinta mengenal warna duit. Makanya pak, ini kalau istri kita pak akhir bulan udah mulai rungsing pak, jangan mental-mental kenal sama ketua MWCNU dibawa ke Ustadz rukiahin bini saya. Jangan pak, bini kita akhir bulan udah mulai rungsing, nggak butuh rukiah, butuhnya rupiah. Karena kata ibu-ibu, suami yang baik adalah suami yang sedikit bicara banyak transfer. Karena buat ibu-ibu nggak perlu 4 sehat 5 sempurna, yang ibu-ibu perlukan 4 sehat 5 miliar. Setuju ibu-ibu? Hidup ibu-ibu, hidup ibu-ibu. Makanya nggak salah kalau banyak bapak-bapak yang terkena stroke. Kenapa? Karena tidak seimbang antara stroke belanja dengan stroke gajian. Hidup bapak-bapak, hidup jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Pak, kita lihat bini kita pak pulang dari sini nyambut kita atau enggak. Ibu-ibu ada yang nyeletuk, Ustad, kita mah begitu ke laki, gimana lakinya Ustad? Tapi bener pak, kalau kita pengen punya istri yang baik, solehah, kita pun jadi suami harus baik dan soleh. Kadang-kadang bapak-bapak ya bu, yang di sana bu, yang di sana maksudnya bininya lagi nangis, bukannya divalidasi hatinya malah diomelin, lu ngapa sih nangis? Lu sakit hati sama Bu RT. Biarin aja apa, nangis mulu. Si RT memang begitu dari dulu, mulutnya kagak disekolahin. Besok lu alasan RT kagak usah datang. Pak, mohon maaf pak, istri kita lagi nangis pak, nggak butuh omelan, butuhnya divalidasi hatinya. Kita contoh Nabi pak, Nabi itu pak ketika istri Nabi nangis nggak diomelin, Nabi datengin, Nabi pegang tangannya, Nabi usap air matanya. Itu saya praktekin di rumah bu. Istri saya lagi nangis, saya datengin, saya pegang tangannya, saya usap air matanya. Saya bilang ke istri saya, sayang, bukan sayang lagi pakai T, saking sayang banget. Sayang, ketika kamu menangis, kamu menjadi perempuan tercantik kedua di dunia ini. Yang pertama siapa ayang? Perempuan tercantik pertama ketika kamu sedang tersenyum. Ayang bisa aja. Ibu seneng digituin. Mulai dari sekarang suaminya pulang, ibu siap-siap pakai baju dinas, kemudian ibu nemplok di tembok. Payah. Hidup ibu-ibu, hidup ibu-ibu, alhamdulillah. Kemudian yang kedua ibu, kalau ibu beneran cinta sama Nabi, laksanakan apa yang disampaikan oleh Nabi. Selain wadud, perempuan-perempuan ahli surga, kata Nabi, al-walud, banyak anaknya. Ibu anaknya ada yang 10 angkat tangan, ada yang 15, 20. Nah, orang tua kita pak, orang tua kita pak, itu anaknya banyak pak. Sampai zaman itu Nasadiria viral juga pak lagunya. Oh mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan. Berapa jumlah anaknya? Yang benar saya kasih hadiah sarung mangga, beneran ini. Ini saya mau ngetes aja ibu-ibu konsentrasi apa enggak. Oh mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan. Berapa jumlah anaknya? Astagfirullahaladzim, nggak konsentrasi ngajinya. 2 dari mana? 2. Nih dengerin. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Berapa jumlah anaknya? Yang bener maju. 4. Astagfirullah. Bapak-bapak deh pak, berapa jumlah anaknya pak? Sama aja bapak-bapak 2 juga. Ada yang lain? 2, 4, 6. Ada lagi? Tuh si ibu itu yang bener tuh 3 tuh. Bu sini bu. Ibu yang biru, iya itu kerudung biru, sini bu. Siapa namanya ibu? Ibu ini.
Ibu sini. Ya Allah, si ibu sendiri yang benar, yang lain 2, 4, 6, 10. Coba ibu dari mana 10 hitungannya begitu? Ayo Bu, maju Bu. Pak, ini mohon izin naik ke panggung, nggak apa-apa? Izin Pak? Apa di sini aja? Di sini aja, siap. Mana tadi mic-nya? Satu lagi. Ya, ibu maju Bu ya. Nih, dapat sarung mangga ibu. Nah, ibu majuan sini Bu. Punten ya Bu. Iya. Boleh ibu, namanya siapa ibu? Deti. Ibu Deti. Klaster Navara ibu. Masya Allah. Ibu tadi jawabannya berapa Bu? Berapa Bu? 3. Ibu sudah yakin dengan jawabannya? Udah. Karena pertanyaan ini nilainya 20 juta rupiah. Kalau ibu sudah yakin, saya kunci jawabannya. Yakin ibu? Baik, jawaban ibu 3 dan jawaban ibu betul. Tepuk tangan untuk ibu Deti. Bu Deti, pilihan hadiahnya ada sarung mangga, atau ada amplop yang ada di kantong kanan saya, atau ibu boleh pilih tirai biru. Sarung aja yang udah pasti. Sarung aja yang udah pasti, karena perempuan butuh kepastian. Betul ya Bu ya? Baik, ibu dipegang. Suaminya ikut ibu? Alhamdulillah, nanti dipakai sama suaminya. Hatur Ustaz. Sami-sami, tapi ibu jangan duduk dulu. iya. Ini namanya endorse Bu ya. Ibu lihat ke kamera dulu. Kalau saya bilang sarung mangga, ibu bilang mertua bangga, suami bahagia. Siap Bu? Sarung mangga. Bangga. Nggak ada suaranya. Ulang lagi Bu. Sarung mangga. Mertua bangga, suami bahagia. Tepuk tangan untuk Ibu Deti. Mana suaminya Bu? Coba lihat yang mana. Oh, Masya Allah. Pak, langsung dipakai Pak. Insya Allah pakai sarung mangga, nambah anak 2. Amin ya robbal. Daripada bini 2 ya Bu ya. Dengan anak 2 ya Bu ya. Silakan Ibu. Terima kasih. Jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Yang terakhir, bukti kalau beneran kita cinta sama Nabi, selain mencontoh Nabi, selain meneladani Nabi, selain menjalankan sunnah Nabi, bukti yang terakhir kalau kita cinta sama Nabi, banyak menyebut nama alias sering solawatan. Ibu-ibu punten, mohon maaf. Ibu kalau lagi gabut, ibu tahu gabut? Nah yang ibu setel dangdutan apa solawatan? Alhamdulillah. Kalau bapak-bapak jangan ditanya ya Pak ya. Bapak-bapak mah kalau lagi gabut udah pasti yang disetel Om Adela. Yang gitu ya Pak ya. Bapak-bapak yang di sana maksudnya Pak gitu. Ustaz, kata ibu-ibu, saya ini dulu nggak mondok Ustaz, saya mah orang dari umum. Kadang dulu tuh saya ngefans banget sama Siti Nurhaliza Ustaz. Itu bisa nggak Ustaz saya solawatan pakai nada cindai Ustaz? Bisa Bu, biar ibu seneng lagi nyetrika. Ya Rasulullah salamun ya Rafi'a syani wada afat ya jiratal ya uhailal judi wa. Ustadz boleh nggak saya memuji Nabi, tapi saya mah sukanya lagu India Ustadz, nggak suka lagu Malaysia. Bisa Bu, biar ibu senang. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri kiyo kitum hiho abatum hiho zindagi abatum hiho. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Tapi bapak-bapak mohon maaf, itu konsepnya hanya berlaku untuk ibu-ibu. Bapak-bapak jangan pakai konsep yang barusan, bukan apa-apa. Selera musik bapak-bapak dangdut koplo bahaya kalau diterapin di bapak-bapak. Ntar marbot nggak ada di masjid, dia ke masjid duluan, ingat masa lalu, langsung azan. Nah, dangdut koplo kan nggak enak. Ayo ala sholat
hayya ala sholat, hayya ala falah, Allahu Akbar. Boleh apa enggak begitu? Makanya saya bilang tidak berlaku untuk bapak. Untuk membuktikan cinta kita sama kanjeng Nabi, sama Rasulullah, kita tutup dengan sholawat sama-sama. Bapak Ibu bisa ya, suaranya boleh dikeluarkan. Ibu-ibu yang di belakang silakan suaranya dikeluarkan, suara emasnya dikeluarkan biar kita sholawat sama-sama. Di saya dulu, disambut sama Bapak Ibu, rapnya ada di saya. Siap Bu? 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 Konsen, saya konsen Ibu. Rasti. Salatullah salamullah ala toha. Salatullah salamullah ala. Oh ibu yang kerudung coklat, jangan sampai ninggalin sholat. Rajin-rajinlah baca sholawat, biar anaknya jadi pejabat. Salatullah ala toha rasul. Salatullah salamullah ala. Oh bapak yang pakai peci, ganteng kayak artis di TV, saya doakan nambah rizki, insya Allah juga nambah. Astagfirullahaladzim. Bapak-bapak beneran Mak, niat saya bukan ke situ Pak, jujur niat saya nambah gaji. Saya tanya sekali lagi, emang bapak-bapak amin? Pada diem Bu. Memang kelihatan bapak-bapak yang ada di klaster Navara itu tipe bapak-bapak istiqomah, ikatan suami takut istri kalau di rumah. Beda dengan ketua MWC, kalau beliau bukan tipe istiqomah, beliau mah tipe takwa, takut sama bini tua. Kalau ketua DKM beda lagi Yai. Ketua DKM ini tipe Fatimah, istri 4 satu rumah. Ayo ganti, nambah gaji Pak, nambah gaji Pak. Oh bapak yang pakai peci, ganteng kayak artis di TV, saya doakan nambah rizki, insya Allah juga nambah gaji. Salatullah ala toha rasul. Salatullah salamullah ala. Udahan. Ala yasin habibillah. Ada suara apa tuh Pak? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih apa-apa yang telah disampaikan oleh guru kita, mudah-mudahan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Acara